ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, hadirin sekalian, adik-adik yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah zat yang telah begitu banyaknya memberikan kenikmatan kepada para hambanya, terkhusus kita yang berada di dalam masjid yang mulia ini. Rasa syukur itu kita wujudkan dengan menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Kemudian pada kesempatan kali ini sang khatib ingin mewasiatkan kepada kita semua, terkhusus kepada saya pribadi, yaitu agar kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita memperhatikan di dalam kehidupan manusia khususnya di muka bumi ini, tatkala dia dilahirkan oleh ibunya, tatkala kita dilahirkan oleh ibu kita, kemudian hidup, berkembang dan hidup beberapa lama di muka bumi ini, satu kepastian, satu kenyataan kepastian yang pasti akan dialami oleh setiap orang, yang tidak bisa dihindari, adalah al-maut, adalah kematian. Dan setiap orang pasti berbeda-beda matinya kapan, meninggalnya kapan. Ada yang 10 tahun meninggal, ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang lebih dari 50, ada yang tidak sampai 50 meninggal dunia. Meninggal suatu hal yang pasti tidak bisa dihindari, tidak bisa dibayar dengan apapun, dimanapun kondisinya. Kalau sudah waktunya maka wafat pula. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Azim. Allah Rabb kita berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan al-maut, pasti akan merasakan mati. Makanya kalau seandainya ada orang baca ini akan hidup selamanya atau panjang umurnya, kemudian juga minum ini, ya tidak akan mati, seandainya itu adalah perkataan yang dusta. Karena kata Allah, kullu nafsin, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan disempurnakan amalan kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah hakikatnya orang yang beruntung. Jadi patokan untung, patokan sukses yang sebenarnya dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke surga di akhirat nanti.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Dan kematian apabila sudah datang waktunya, sudah ditentukan waktunya, tidak bisa dimundurkan, tidak pula bisa dimajukan. Meninggal di hari Sabtu misalnya, tidak bisa. Walaupun jatuh dari lantai berapa, kalau belum waktunya mati hari Jumat, maka wafatnya hari Sabtu pun tidak bisa diundurkan. Hari Minggu, hari Senin tidak bisa, karena sudah ditentukan wafatnya hari Sabtu. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna." Wa likulli ummah ajal. Setiap umat itu, setiap orang itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Fa iza jaa ajaluha, apabila ajalnya telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Dia tak bisa mundur sedikit pun, begitu juga tidak bisa maju. Oleh karena itu, hendaklah kita mempersiapkan diri sebelum ajal kita tiba. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, dimanapun tempatnya, sampai di benteng yang paling kuat, kalau mati ya mati juga. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Yang artinya, dimanapun kalian berada, apabila al-maut itu menjumpai kalian, pasti akan meninggal juga, meskipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika kita sudah tahu bahwasanya nyawa kita bakal hilang, atau kita akan meninggal, atau kita wafat, oleh karena itu hendaklah kita mawas diri, hendaklah kita ini mempersiapkan diri untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meninggal dunia. Karena kenapa? Karena tatkala seandainya seorang itu meninggal, kemudian dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya insyaallah akan semakin mudah. Akan tetapi kalau sebaliknya seseorang itu diazab oleh Allah, na'udzubillahi summa na'udzubillah, mendapatkan kepedihan-kepedihan kubur, mendapatkan azab-azab kubur, maka setelahnya dia akan semakin berat, dia akan semakin susah. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu awal daripada perjalanan menuju akhirat. Jadi kuburan awal menuju perjalanan menuju akhirat. Jadi hendaklah kita persiapkan. Wa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Dan siapa yang selamat darinya, ya mendapatkan kenikmatan kubur, maka setelahnya akan semakin mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan siapa yang tidak selamat darinya, mendapatkan azab kubur, maka setelahnya akan menjadi susah, akan menjadi lebih berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 landasan, ada 3 pokok yang sangat kita perlu perhatikan. 3 landasan ini, 3 pokok ini, apa sajakah itu?
yaitu seseorang mengenal Allah, seseorang mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seseorang mengenal agamanya, yaitu agama Islam, beserta dengan dalil-dalilnya. Karena ketiga hal ini akan ditanyakan dan pasti akan ditanyakan oleh dua malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakannya nanti di alam kubur nanti. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan di dalam kitabnya, "Fa idza qila laka mal usulus salasa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha." Apabila ditanyakan kepadamu apa tiga landasan utama, tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh seseorang, faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah seorang hamba mengenal Rabbnya, seorang hamba mengetahui agamanya beserta dengan dalil-dalilnya, seorang hamba mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya adalah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'annaha hiyal usulul lati yus'al anha al-mar'u fi qabrihi idza dufina. Dikarenakan ketiga hal ini akan ditanyakan kepada seseorang ketika dia dikuburkan, ketika dia baru dikuburkan, wa tawalla anhu ashabahu, keluarganya, temannya yang mengikuti jenazahnya, yang menguburkannya, dan juga hartanya akan meninggalkannya. Kemudian atahu malakani fa'aqadahu. Kemudian dua malaikat Munkar dan Nakir akan mendatanginya dan akan bertanya kepadanya. Pasti ini dan pasti kita semua akan ditanya tentang hal ini. Apa saja? Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu? Nah, ini pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Nah, ini tiga pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jawabannya adalah sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan amalan kita sehari-hari, bukan dengan hafalan. Meskipun orang katanya hafal di dalam kepala, hafal di luar kepala, namun hatinya tidak yakin, namun amalannya berbeda dengan ucapannya, maka tidak bisa menjawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa ammal mu'min fayaqul. Adapun orang yang beriman akan mengatakan, akan menjawab. Termasukkah kita orang-orang yang bisa menjawab? Semoga kita termasuk. Yaitu dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabb saya Allah, wa diniyal Islam, agama saya Islam, wa nabi Muhammadun, dan nabi saya Muhammad. Wa ammal murtab awil munafiq, dan adapun orang yang ragu, ya orang yang ragu, imma dia hanya ikut-ikutan saja di dunia ini, atau orang munafik, orang yang mengamalkan amalan Islam namun hatinya benci terhadap Islam, dia akan mengatakan fayaqul la adri, saya tidak tahu. Ya, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka saya pun mengatakan yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersemangat yang sudah mempelajari tentang tiga kaidah ini, terus dimurojaah lagi, terus dipelajari lagi, agar kita semoga dengan hal tersebut istiqomah di atas kebenaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yusabbitullahu alladhina amanu." Allah mengokohkan perkataan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, fil hayati dunya wa fil akhir, di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah